Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta yang tiada tandingan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dalam keseimbangan. Dialah yang Maha Penyayang kepada hambanya, memberikan rahmat tanpa batas, menghidupkan hati yang gersang dengan cahaya hidayah, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Dialah yang Maha Mulia, yang menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan petunjuk, yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dalam keselarasan dengan kehendaknya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, cahaya petunjuk bagi manusia. Beliaulah yang membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Akhlaknya adalah Al-Quran, ucapannya penuh hikmah, dan hidupnya adalah manifestasi kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Rasulullah tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menyentuh hati, mengubah kezaliman menjadi keadilan, mengangkat yang terhina menjadi mulia, dan menjadikan umatnya sebagai umat terbaik. Sahabat Dunia History yang dirahmati Allah, setiap ayat dalam Al-Quran bukanlah sekadar rangkaian kata. Ia adalah wahyu yang penuh makna, berisi kisah, pelajaran, dan peringatan yang abadi. Mempelajari latar belakang turunnya ayat-ayat suci serta tafsirnya adalah perjalanan untuk memahami cinta Allah kepada hambanya. Setiap perintah dan larangan Allah bukanlah untuk memberatkan kita, melainkan untuk mempermudah hidup dan memberikan kebahagiaan sejati. Mari kita dalami kisah Asbabun Nuzul serta tafsirnya dengan hati yang terbuka, karena di dalamnya kita menemukan keagungan Allah yang tak bertepi dan hikmahnya yang mendalam. Dengan memahami sejarah turunnya dan juga tafsir setiap ayatnya, kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga merasakan bagaimana ayat-ayat itu turun untuk menyentuh hati manusia, membimbing mereka menuju keselamatan dunia dan akhirat. Asbabun Nuzul Surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy, surat ke-106 dalam Al-Quran, terdiri dari 4 ayat yang sederhana namun penuh makna. Allah menurunkan surat ini di Makkah sebagai bentuk peringatan sekaligus pengingat kepada suku Quraisy, kabilah yang memiliki kedudukan istimewa di tanah Arab. Dalam sejarah, suku Quraisy adalah penjaga Ka'bah, rumah suci yang menjadi pusat ibadah bagi bangsa Arab. Kedudukan ini memberikan mereka kehormatan dan kemudahan yang luar biasa, terutama dalam perjalanan dagang. Mereka memiliki 2 rute dagang utama, ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Dalam perjalanan itu, suku Quraisy dikenal sebagai pedagang yang dihormati dan dilindungi oleh kabilah-kabilah lain. Namun, nikmat ini tidak datang begitu saja. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah lah yang menanamkan rasa hormat kepada Quraisy di hati orang-orang Arab. Jika bukan karena perlindungan Allah, perjalanan dagang mereka akan penuh dengan bahaya dan kesulitan. Allah mengingatkan mereka dalam surat ini agar mereka tidak lupa bersyukur atas nikmat tersebut. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa surat ini diturunkan untuk menyadarkan Quraisy bahwa kedudukan mereka sebagai penjaga Ka'bah adalah amanah, bukan sekadar kebanggaan duniawi. Allah meminta mereka untuk bersyukur dengan cara yang paling mendasar, menyembahnya, Tuhan pemilik Ka'bah, yang memberikan keamanan dan rezeki kepada mereka. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya mengingat nikmat Allah, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Al-Quraisy. Diriwayatkan oleh Al-Bazar, Rasulullah SAW bersabda, "Najallahu Quraisyan bil Ka'bah, wa hum ya'buduna ghairah." Sesungguhnya Allah memberikan rasa aman kepada Quraisy karena mereka adalah penjaga Ka'bah dan tetangganya, meskipun mereka saat itu banyak melakukan kesyirikan. Hadits riwayat Al-Bazar. Selain itu, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan, "Fadzakarahumullahu fi surati Quraisy liyashkuru ni'matahu 'alaihim min amin wa tijarah." Allah menurunkan surat ini untuk mengingatkan Quraisy atas keutamaan yang telah diberikan kepada mereka, seperti keamanan dan kemudahan dalam berdagang. Namun, kenyataannya, suku Quraisy seringkali lalai. Mereka bangga dengan kedudukan mereka, tetapi melupakan kewajiban mereka kepada Allah. Surat ini datang sebagai peringatan halus namun tegas. Allah menunjukkan bahwa semua nikmat yang mereka miliki, baik keamanan, kedudukan, maupun kemakmuran, adalah pemberiannya, bukan hasil jerih payah mereka semata.
Sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mempelajari kisah Asbabun Nuzul atau latar belakang turunnya surat, mari kita memperdalam pemahaman surat ini dengan penjelasan beberapa tafsir para ulama. Ayat pertama, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Menurut Al-Qurtubi, kata ilaf berasal dari akar kata alafa, yang berarti menyatukan atau membuat akrab. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan nikmat khusus kepada kaum Quraisy dengan menanamkan rasa aman di hati mereka. Nikmat ini terkait erat dengan posisi mereka sebagai penjaga Ka'bah. Allah memuliakan mereka dengan keamanan dan pengakuan dari seluruh bangsa Arab, sehingga mereka dapat melakukan perdagangan tanpa gangguan. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwa nikmat ini membuat Quraisy tetap utuh sebagai sebuah suku yang disegani. Tafsir Abul Ala Maududi. Abul Ala Maududi menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa kebiasaan atau keakraban Quraisy dalam perjalanan dagang adalah berkat langsung dari Allah. Dalam kitab Al-Quran, Maududi menyatakan bahwa konteks sejarah ayat ini adalah stabilitas yang dinikmati Quraisy akibat pengaruh Ka'bah sebagai pusat ziarah. Allah menciptakan hubungan damai antara Quraisy dan suku-suku Arab lainnya melalui pengakuan terhadap Ka'bah, sehingga memungkinkan Quraisy mengembangkan perdagangan tanpa rasa takut. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Muhammad Al-Ghazali melihat ayat ini sebagai peringatan bagi Quraisy tentang pentingnya memahami sumber nikmat yang mereka terima. Dalam kitabnya, ia menulis bahwa nikmat ilaf mencakup stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Menurutnya, Quraisy memiliki peluang luar biasa untuk berbuat baik, namun mereka cenderung melupakan Allah yang menjadi pemberi nikmat tersebut. Ayat kedua, ilafihim rihlatasyita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perjalanan musim dingin mengacu pada perjalanan dagang Quraisy ke Yaman, sebuah daerah yang lebih hangat, sedangkan perjalanan musim panas mengacu pada perjalanan ke Syam, wilayah yang lebih dingin. Allah mengatur agar kedua perjalanan ini berlangsung dengan aman, meskipun daerah Arab pada saat itu penuh dengan konflik dan ancaman. Nikmat ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada Quraisy. Tafsir Abul Ala Maududi. Abul Ala Maududi menjelaskan bahwa perjalanan dagang ini adalah fondasi ekonomi Quraisy. Dalam kitabnya, ia mencatat bahwa perjalanan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga menjaga hubungan baik Quraisy dengan tetangga mereka. Maududi menegaskan bahwa stabilitas yang dinikmati Quraisy adalah bukti perlindungan Allah, yang memungkinkan mereka berfungsi sebagai penjaga Ka'bah dan sekaligus pusat ekonomi di Arab. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Dalam tafsirnya, Imam Muhammad Al-Ghazali menyoroti bahwa perjalanan ini menjadi sumber utama keberlangsungan hidup Quraisy. Allah memberikan mereka kemampuan untuk mengatasi tantangan geografis dan sosial melalui dua perjalanan tahunan ini. Menurut Al-Ghazali, stabilitas perjalanan tersebut adalah tanda kekuasaan Allah yang mengatur kehidupan manusia dengan begitu teratur. Ayat ketiga, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah langsung kepada Quraisy untuk menyembah Allah, Tuhan yang memberikan mereka nikmat keamanan dan keberlimpahan. Dalam tafsirnya, ia menyoroti bagaimana Quraisy sering melalaikan kewajiban mereka kepada Allah, meskipun mereka menikmati banyak nikmat. Rumah ini merujuk pada Ka'bah, simbol sentral agama dan budaya mereka. Tafsir Abul Ala Maududi. Maududi menegaskan bahwa ibadah kepada Allah adalah konsekuensi logis dari nikmat yang diterima oleh Quraisy. Dalam tafsir Al-Quran, ia mencatat bahwa ayat ini menekankan hubungan erat antara nikmat duniawi dan tanggung jawab spiritual. Allah meminta Quraisy untuk mengarahkan ibadah mereka kepadanya semata, sebagai bentuk rasa syukur atas semua karunia yang telah mereka terima. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Muhammad Al-Ghazali menyebut ayat ini sebagai seruan kepada Quraisy untuk kembali kepada tauhid. Allah memerintahkan mereka agar menyembahnya saja dan meninggalkan penyembahan berhala. Menurut Al-Ghazali, Ka'bah adalah simbol tauhid yang seharusnya mengingatkan Quraisy
pada tugas utama mereka sebagai penjaga rumah Allah. Ayat keempat, Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tafsir Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa dua nikmat utama yang disebutkan dalam ayat ini, makanan dan keamanan, adalah pilar utama kehidupan manusia. Quraisy diberi rezeki yang cukup meskipun hidup di wilayah gersang, dan mereka dilindungi dari ancaman perang yang sering terjadi di Jazirah Arab. Nikmat ini mengukuhkan status Quraisy sebagai suku yang dihormati. Tafsir Abul Ala Maududi. Dalam tafsirnya, Maududi menjelaskan bahwa makanan dan keamanan adalah kebutuhan dasar manusia. Allah memberikan kedua kebutuhan ini kepada Quraisy agar mereka dapat hidup dengan tenang dan fokus pada ibadah kepadanya. Maududi juga menekankan bahwa nikmat ini adalah bukti kasih sayang Allah yang seharusnya menggerakkan Quraisy untuk bersyukur. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Muhammad Al-Ghazali melihat ayat ini sebagai pengingat universal bahwa semua nikmat, baik yang bersifat fisik seperti makanan, maupun psikologis seperti keamanan, berasal dari Allah. Quraisy diminta untuk menyadari bahwa stabilitas yang mereka nikmati bukanlah hasil usaha mereka semata, melainkan pemberian Allah yang harus disyukuri. Surah ini menekankan pentingnya rasa syukur melalui ibadah kepada Allah semata. Nikmat berupa stabilitas ekonomi, keamanan, dan kemuliaan sosial adalah bagian dari rahmat Allah yang mengharuskan manusia untuk kembali kepadanya. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Quraisy hadir sebagai pengingat yang lembut namun mendalam akan nikmat-nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kaum Quraisy, yakni keamanan dan kecukupan rezeki. Dua hal ini sering kita anggap biasa, padahal merupakan karunia luar biasa yang patut kita syukuri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, nikmat yang paling berharga adalah keamanan dan kesehatan. Dengan keduanya, kehidupan menjadi indah. Betapa banyak manusia yang hidup dalam limpahan harta, tetapi hatinya gelisah, dan betapa banyak yang merasa cukup meski hanya dengan sedikit, karena mereka diberi keamanan jiwa dan ketenangan hati. Seperti kaum Quraisy, kita pun sering lupa bahwa nikmat keamanan adalah anugerah yang harus dijaga dengan syukur dan ketaatan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam tafsirnya menegaskan, Allah mengingatkan kaum Quraisy akan nikmat perjalanan dagang yang aman, agar mereka bersyukur dengan beribadah hanya kepadanya. Pesan ini begitu mendalam. Nikmat dunia tidak seharusnya melalaikan kita, tetapi justru mendorong kita untuk lebih mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, nikmat yang tidak diiringi syukur akan berubah menjadi musibah, sementara musibah yang diterima dengan sabar akan berubah menjadi rahmat. Begitu pula, setiap rezeki yang kita terima adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar untuk dinikmati tanpa kesadaran akan zat yang memberikannya. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah menambahkan hikmah yang menyentuh hati. Kesejahteraan suatu kaum tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi dari sejauh mana mereka mengenal dan mensyukuri Tuhannya. Ini mengajarkan kita bahwa sejatinya kemakmuran terletak pada keimanan dan ketakwaan, bukan sekadar tumpukan harta benda. Sahabat, marilah kita merenungkan dan mengambil pelajaran dari surat Al-Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Al-Quraisy. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala nikmat harus membimbing kita menuju ketaatan kepadanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan meraih kemuliaan sejati melalui iman dan takwa. Sebagaimana pesan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketahuilah bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika hati sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan tidak ada rasa takut kecuali kepadanya. Mari kita jaga hati, langkah, dan amal kita agar selalu berada di jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.